Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kita berhenti sejenak dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dalam acara Sela ini. Dan nanti kita akan sama-sama juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, sore hari ini kami percaya ada kebenaran-Mu yang disampaikan. Dan kebenaran itu memberikan kekuatan, memberikan arah dan pengharapan buat setiap kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Saudara, hari ini saya memberikan judul daripada renungan singkat kita, Angin Sepoi-sepoi. Saudara, angin sepoi-sepoi itu tidak punya kekuatan yang dahsyat. Ya, karena kita melihat bahwa angin yang dahsyat itu bisa menghancurkan rumah, bisa memporak-porandakan satu kota, tetapi angin sepoi-sepoi itu biasanya lebih dinikmati dan bisa menabobokkan kita. Tetapi saya hari ini akan menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali sesuatu yang nampaknya biasa Tuhan pakai untuk menyatakan rencananya yang luar biasa. Hari ini saya akan bicara dari kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang dahsyat yang bernama Elia. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membaca porsi daripada kehidupan Elia di 1 Raja-Raja Pasal 19 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang 18. Di sana dikatakan, di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, saya ingin memberikan background, latar belakang dari cerita ini. Saudara, Elia baru mengalami peperangan yang sangat dahsyat, peperangan rohani dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyirah. 850 orang saudara, lawan satu orang nabi Tuhan. Tuhan memakai nabinya ini dan menunjukkan kuasanya. Bahkan di hadapan orang-orang Israel. Ya, jadi Elia mengalami kemenangan yang besar dari Tuhan. Dan tahukah saudara, tanda yang Tuhan berikan buat Elia adalah pada waktu Elia meminta api turun dari sorga, maka api menyambar korban yang disediakan oleh Elia. Seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Bukit Karmel melihat apa yang sedang terjadi. Dan mereka terkagum dengan apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupan hambanya ini. Kemenangan besar dan spektakuler, saudara. Dan setelah itu ada sesuatu yang terjadi. Ya, Isabel, permaisuri Raja Ahab yang jahat, yang mengetahui tentang hal itu, mengatakan, dan akhirnya apa yang dia katakan sampai kepada Elia. Katanya adalah, aku akan bunuh Elia. Aku akan menghabisi nyawa hamba Tuhan ini. Seorang wanita, permaisuri. Saudara, kalau kita melihat cerita yang sebelumnya, maka Elia dengan begitu berani mengatakan kepada Ahab, selama 3,5 tahun tidak akan turun hujan. Ya, dan Elia begitu lantang mengatakannya kepada Ahab kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini setelah kemenangan besar bahkan saudara, pada waktu dia mendengar Isabel akan membunuh dia, maka dia menjadi ketakutan. Bahkan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, lebih baik aku mati. Ini kata dari seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang baru melihat kemenangan yang gilang gemilang. Dan cara Tuhan merestorasi nabinya sama dengan kehidupan kita. Saudara, ada ups and down. Kalau saudara mengatakan kekristenan saudara selalu ada di atas, saya rasa kita tidak jujur menilai kehidupan kita. Ada waktu di mana kita merasa down. Ada waktu di mana kita merasa capek. Bukan hanya secara fisik, tapi lebih kepada jiwa kita. Kita perlu disegarkan oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Elia. Kemudian dikatakan lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berlalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah itu angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang baru buat Elia. Elia lihat api turun dari surga. Dia lihat spektakuler. Dia lihat sesuatu yang dahsyat. Dia berharap
cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya harus spektakuler. Maka Tuhan izinkan pengalaman yang baru. Tuhan berlalu. Ada angin yang besar. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Ya, dikatakan setelah angin ada gempa, saudara. Tuhan tidak ada di sana. Ada api. Tuhan tidak ada di sana. Kemudian, saudara, ada bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nah, saudara, Tuhan mulai bicara kepada Elia lewat angin sepoi-sepoi. Dia punya pengalaman, Elia punya pengalaman dengan kedahsyatan Tuhan. Tetapi rupanya Elia perlu untuk mendengar Tuhan di dalam keheningan. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Lewat keheningan, lewat di mana kita boleh diam. Di mana kita boleh peka mendengar apa yang sesungguhnya Dia mau. Di dalam gempa, rupanya Tuhan tidak berbicara. Di dalam api yang besar Tuhan tidak bicara. Di tengah-tengah angin yang dahsyat Tuhan tidak bicara. Tetapi Tuhan memilih berbicara kepada Elia pada waktu ada angin sepoi-sepoi. Dan kemudian ini yang Elia katakan kepada Tuhan, yang menunjukkan kepada kita seorang nabi Tuhan bisa kehilangan perspektif yang benar pada waktu begitu banyak intimidasi datang di dalam hidupnya. Ini yang dia katakan, bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang masih tinggal, karena nabi yang lain sudah dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Dan dikatakan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, Alkitab mencatat yang ingin mencabut nyawa Elia adalah seorang wanita yang namanya Isabel. Tapi sepertinya Elia melihat keadaannya semua orang Israel mau mencabut nyawanya, ya. Dan semua nabi Tuhan sudah mati pada saat itu. Hanya Elia satu-satunya. Jadi dia merasa capek, dia berjuang sendirian. Sudah pernah merasakan seperti yang Elia rasakan? Sepertinya perjuangan saudara hanya sendirian. Orang yang lain tidak peduli. Bahkan saudara merasa di dalam life group saudara sendirian. Pemimpin life group saudara mungkin saudara merasa dia nggak peduli. Anggota-anggota life group yang lain saudara merasa nggak peduli juga dengan apa yang menjadi masalah saudara. Saudara sendirian, ya. Dan karena saudara mungkin masih belum beranjak dari ibadah online, saudara tidak datang beribadah di gereja, saudara merasa sendiri. Itu sebab saya mendorong saudara datang di ibadah onsite. Paling tidak perspektif saudara untuk mengatakan saudara sendirian, Tuhan bisa ubahkan. Kita nggak sendirian saudara, kita bersama-sama. Ya, tapi kembali kepada renungan kita pada sore hari ini. Perspektif yang salah dari Elia membuat Elia tertekan. Cara pandang yang salah, dan mungkin hari-hari ini masih ada cara pandang yang salah yang iblis taruh sehingga saudara merasa sendirian. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Elia, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapapun yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapapun yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Saudara, Tuhan kembali mengatakan kepada Elia, "Elia, apa yang engkau lihat enggak benar. Apa yang kau rasakan tidak benar." Dan Tuhan memberikan penugasan baru kepada Elia. Penugasan untuk
mengurapi generasi selanjutnya. Untuk mengatakan tugasmu belum selesai, ada tugas yang besar. Mengurapi raja baru, mengurapi nabi baru yang akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Elia. Tugas Elia tidak selesai. Elia dipulihkan, saudara. Di atas goa itu, di Gunung Horeb, Elia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, ada waktu di mana kita capek. Ada waktu di mana kita merasa sendirian. Dan Tuhan membuat perspektif kita menjadi benar kembali. Dan Tuhan ingin katakan, hei, apa yang kau rasakan gak benar. Dan Tuhan katakan kepada Elia, Elia, tahukah engkau ada 7.000 orang yang masih tidak menyembah Baal, yang masih setia. Aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, bukan hanya engkau satu orang. Pada waktu kita merasa sendirian, seringkali perspektif kita salah. Tuhan mau menunjukkan kepada kita, engkau tidak sendirian. Satu perkara yang saya tahu, saudara tidak sendirian, Tuhan menyertai saudara. Kalaupun mungkin benar tidak ada yang lain, tetap Tuhan menyertai saudara. Saudara, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah masa persiapan, sama seperti Elia masuk kepada episode yang berikutnya, di mana dia akan mengurapi Hazael, dia akan mengurapi Yehu, dan dia akan mengurapi Elisa. Saudara, apa yang Tuhan sediakan buat saudara belum selesai. Tuhan masih menyediakan perkara yang dahsyat di masa yang akan datang. Jangan menyerah, jangan berhenti. Berikan kembali perspektifmu ke arah yang benar, karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan, dan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan bahkan doakan. Kami berdoa Tuhan, biar sama seperti Elia, kami punya perspektif yang benar. Tuhan, ini bukan akhir, ini adalah sesi di mana Engkau sedang melakukan perkara yang baru buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.